Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar kajian Tafsir Luqman. Di mana hal ini sangat penting dan perlu saya sampaikan karena nanti di kedepannya, di kemudian harinya, kita akan menggunakan Al-Quran yang format 18 baris ini dalam format atau dalam pemakaian tertentu, pemakaian khusus, terlebih lagi berkaitan dengan Al-Quran sebagai asifah atau obat. Di mana masing-masing ayat, masing-masing halaman, nanti kalau tidak menggunakan format 18 baris tentu saja berbeda ayatnya. Satu saja kurang atau satu saja lebih, itu pasti akan menimbulkan efek. Ibaratnya obat lah. Yang namanya obat, kurang dosis, nggak manjur, kelebihan dosis, overdosis. Gitu. Nah, makanya di sini sangat perlu saya sampaikan tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri khusus dari Al-Quran format 18 baris yang kita jadikan sebagai dasar kajian dalam Tafsir Luqman. Tanpa berlama-lama kita akan lihat saja Al-Quran yang akan kita jadikan sebagai rujukan kajian kita. Di sini halaman 2 dan 3 Al-Quran ya, yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas secara panjang lebar. Di mana yang perbedaan yang mencolok adalah pada basmalah di sini. Ya, di sini ayatnya kosong. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, yang kedua, di sini ayatnya 4 ya. Terkadang walaupun sama 18 baris formatnya, di sini terkadang masih ayat 5 bukan ayat 4 ya. Kenapa Al-Quran yang dijadikan rujukan kita adalah 18 baris? Di sini berdasarkan baris ayat yang dimaksud ada. Ya, ini baris ayatnya. Ya, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dia disebut dengan Al-Quran format 18 baris. Di mana setiap halaman selalu habis ayat. Ya, ayatnya selalu habis. Kita buka sembarang ya. Sembarang halaman pasti selalu habis ayat. Selalu habis ayat. Kita buka di sembarang halaman selalu habis ayat. Kecuali satu surat yang tidak selesai dalam satu ayat, yaitu surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab surat ke-111 ayat 4. Di sini ya. Di sini wa mra'atuh hammalatal hatab. Nah, baru selesai. Hanya satu-satunya surat yang ayatnya terpisah. Terpisah maksudnya belum selesai dalam satu ayat tapi sudah berpindah halaman. Kemudian pada halaman terakhir, yaitu halaman 485. Jadi total halaman dalam Al-Quran format 18 baris adalah 485 halaman. Di sini ada kosong. Nah, di sini pun juga akan memiliki mana kenapa dikosongkan yang identik sama dengan 3 baris di sini. Nah, ini nanti kita akan bahas secara khusus tentang ini. Kenapa format ini, format 18 baris ini sangat penting? Sebagaimana kita tahu bahwa setiap ayat, setiap hurufnya bahkan itu sudah masuk dalam perhitungannya Allah. Saya ambil contoh. Ayat yang sangat istimewa dan memiliki kedudukan khusus di dalam Islam, dan bahkan ayat tersebut dihafal ya, banyak yang hafal ya, bisa dikatakan 90% lah, bisa dikatakan 80-90% umat muslim hafal akan ayat tersebut yang sering kita baca setelah selesai sholat, yaitu ayat kursi. Di mana ayat kursi tersebut
secara posisi itu terletak di juz 3, ya, terletak di juz 3. Dari surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, sekarang kita akan lihat surah Al-Baqarah ayat 255 yang merupakan ayat kursi. Berikut halaman Al-Quran yang ditempati oleh surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Ya, ini ayat 255 ya, ayat kursi ya. Dimulai dari sini dan seterusnya sampai dengan di sini. Kalau kita amati atau kita cermati ya, di sini halaman 33 Al-Quran. Ini merupakan awal dari juz 3 ya, selalu dicetak tebal beberapa huruf di sini merupakan awal juz dari juz 3 ya. Surat Al-Baqarahnya ayat 255. Nah, disinilah menariknya dan presisinya ayat demi ayat dalam halaman Al-Quran. Sekarang kita lihat, kita hitung ayatnya. 1 nih ya, ayat pertama ini 253. Terus kemudian 254, 255. Artinya surat Al-Baqarah di sini, surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi merupakan ayat ketiga ya, merupakan ayat ketiga dari juz 3 halaman 33 Al-Qur'an. Nah, di sini kan membuktikan bahwa penempatan ayat demi ayat di sini sudah terukur gitu loh, nggak kebetulan di sini. Kita tahu bahwa sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, 33 kan identik dengan jumlah dari wirid kita kan. Kita membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 33 kali. Dan ditutup dengan ini, ayat kursi. Ya, artinya di sini bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran di sini benar-benar dijaga. Dalam penjagaan Allah, termasuk format Al-Quran yang ada. Jadi formatnya di sini nggak sembarangan begitu loh. Makanya kenapa salah satu alasan kita menggunakan atau lebih tepatnya tafsir Luqman menggunakan Al-Quran format 18 baris, karena ya presisi. Nah, kemudian ada hal yang menarik lain yang bisa kita lihat dari penempatan ayat per ayatnya. Sekarang kita akan lihat pada surat Asy-Syams, surat ke-91. Berikut halaman yang berisi surat Asy-Syams ya. Surat Asy-Syams artinya matahari. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dasar perhitungan atau penanggalan kita kan menggunakan metode Masehi atau berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Nah, karena satu hari satu malam 24 jam, artinya kan terbagi menjadi 12 jam malam dan 12 jam siang. Dalam tafsir Luqman, huruf yang memiliki arti waktu ya, memiliki arti waktu yaitu huruf waw atau ain ke-26, karena huruf waw adalah huruf ke-26. Asy-Syams di sini terbagi menjadi dua halaman, halaman kanan dan halaman kiri. Pada halaman kanan terdapat 7 ayat. Ya, di sini 7 ayat. Nah, di bagian kiri terdapat 8 ayat karena jumlah ayat dari Asy-Syams adalah 15 ayat. Kita akan menghitung jumlah huruf waw yang ada di surat Asy-Syams. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf waw di sebelah kanan. Sekarang kita hitung yang di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 waw di sebelah kanan dan 12 waw di sebelah kiri. Ini kan sama persis dengan yang kita udah jelaskan tadi, bahwa
12 waktu siang dan 12 waktu malam. Di sini membuktikan bahwa penempatan huruf per huruf saja sudah dihitung. Kalau kita menggunakan Al-Quran di luar format 18 baris, tentu kita tidak mendapatkan perhitungan yang demikian. Di sini tidak berarti menyalahkan format yang lain, tidak. Cuma di sini penekanannya adalah dasar kajian kita adalah format yang 18 baris. Mungkin saja di Al-Quran yang 15 baris, 16 baris, atau lebih, di luar format 18 baris, tentu memiliki keilmuannya tersendiri. Penentuan jumlah halaman dalam Al-Quran, halaman juz khususnya, tentu terjadi tidak secara kebetulan, melainkan memiliki sistemnya, memiliki strukturnya, di mana hal ini tercermin dari posisi Ka'bah dan sholat kita. Ka'bah terbentuk atau berbentuk seperti kubus, di mana terdiri dari 6 bidang. Setiap orang yang menghadap ke Ka'bah tentu kan dalam posisi sholat. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa puncaknya sholat adalah sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Pada saat kita melakukan sujud, ada bagian tubuh yang menjadi titik tumpuan. Nah, kalau kita hitung, itu terdapat 7 titik tumpu sujud, ya, atau 7 titik sujud, yaitu kepala, 2 buah telapak tangan, 2 buah lutut, 2 telapak kaki. Ya, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ka'bah terdiri dari 6 bidang. Di sini sudah kita bisa ketahui, ini bisa kita bilang halaman 1 sampai dengan 6. Ya, berarti sudah kita ketemukan 6 halaman dalam 1 juz. Selanjutnya halaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Karena di sini ada 7 titik. Tentu ketika kita menempatkan atau meletakkan angka pada salah satu titik di sini, itu juga tidak asal kita meletakkan, memiliki tujuan. Karena di kemudian hari, titik-titik ini juga akan memiliki fungsi dalam asifah, dalam pengobatan. Misalnya ketika lutut kita sakit, ketika tangan kita sakit, bahkan ketika kepala kita sakit. Permasalahannya adalah di mana kita meletakkan angka 7, karena habis ini kan 7. Apa di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di sini 7 diletakkan di sebelah kiri. Tentu memiliki alasan. Yang pertama, di Ka'bah, yang di dekat Ka'bah yang kita kenal dengan Maqam Ibrahim, itu bukan Makam Ibrahim, tapi Maqam Ibrahim atau tanda dari Nabi Ibrahim, yaitu kaki kiri. Ya, kalau kita insya Allah ada rezeki bisa pergi ke Masjidil Haram, di situ ada Maqam Ibrahim yang terdapat telapak kaki kiri dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, karena berkaitan dengan sholat, kaki yang berubah ketika tahiyat akhir adalah kaki kiri, yaitu umumnya ya, bicara umumnya ya, kaki kiri lebih masuk ke dalam dari yang sebelumnya, kaki kiri. Nah, yang ketiga, ini adalah angka, ya, angka. Dimanapun angka selalu dituliskan dari kiri ke kanan. Misalnya, saya ambil contoh di sini ya, 1, 2, 3, dari kiri ke kanan, dimulai dari kiri. Sama ketika kita menuliskan angka Arab juga sama, dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri baru huruf atau kata atau kalimat. Nah, kita misalnya menulis basmalah. Nah, dari kanan ke kiri karena bicara tentang huruf. Nah, berarti tinggal kita meneruskan angka yang lain atau halaman yang lain. Berarti di sini angka halaman 8,
Di sini 9, 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya halaman 14, 15, dan 16. Ya, 14, 15, dan 16. Baik posisi sujud maupun Ka'bah itu kan nggak ngambang. Artinya menempel ke tanah. Bahkan dikatakan kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Artinya akhir tanah, baik tanah yang ada di Ka'bah maupun tanah ketika kita sujud, ini menjadi halaman 16. Nah, tinggal kita mencari dua halaman terakhir, 14 dan 15. Ini posisi di depan. Di sini ada pintu ya. Ada pintu Ka'bah di sini. Di sebelah kiri sini, di pojok kiri, ya di pojok kiri. Kalau kita menghadap ke Ka'bah berarti kiri kita, atau kalau di Ka'bah kanan Ka'bah, di sini ada Hajar Aswad. Batu. Batu dalam Al-Quran, batu adalah suratnya Al-Hijr. Surat ke-15. Disinilah halaman 15-nya. Nah, berarti terakhir pintunya halaman 14. Inilah yang menjadi dasar kenapa dalam satu juz terdapat 16 halaman. Ada 8 ya, ada 8 halaman yang ada di Ka'bah dan 7 di posisi sholat. Satunya kan untuk berdua, tanah di Ka'bah sama tanah ketika kita melakukan sujud. Kenapa sujud juga dikatakan sebagai puncaknya sholat selain kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la? Kita lihat bahwa ada 7 titik. Surat ke-7 kan Al-A'raf. Surat ke-7 itu Al-A'raf. Yang artinya tempat tertinggi. Nah, kan sesuai kan tempat tertinggi kan? Karena posisi sujud. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan dari 7 sampai dengan 13. 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 itu hasilnya adalah 70. Ya kok nek panjenengan ra percaya dihitung malih, nggih. Itu. Dari 7 sampai 13 itu adalah 70. Surat ke-70 artinya adalah Al-Ma'arij. Jumlah ayatnya 44. Al-Ma'arij itu kan artinya sama. Tempat-tempat naik. Makanya dikatakan bahwa sholat ini bisa meningkatkan derajat kita. Beda ke derajatnya antara menungso ya karo ora. Iki di sholatnya gitu loh. 70 ditambah 44 adalah 114. Artinya wajib hukumnya bagi semua manusia ya. Semua manusia, saya nggak membedakan masalah agamanya. Semua manusia itu wajib sujud. Wajib sujud kepada yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Kenapa? Kita diperintahkan untuk sujud. Begitu. Oke? Itulah penjelasan tadi yang memberikan kita pemahaman dan pengertian bahwa setiap halaman dalam Al-Quran di situ tentu ada perhitungannya, memiliki mekanismenya, memiliki strukturnya. Begitu juga dengan jumlah halaman dalam setiap juznya, yaitu 16 halaman. Kecuali juz 1 dan juz 30. Juz 1 terdapat 15 halaman. Dan juz 30 terdapat 21 halaman. Nah, di sini menariknya adalah yang ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya, yaitu ketika kita sholat. Ya. Ketika kita sholat kan menghadap ke Ka'bah. Di sini ada semacam pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Ka'bah kan terbuat dari batu. Kalau kita di sini ya, jauh dari Masjidil Haram, itu tidak berasa kita sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika kita sholat menghadap Ka'bah, itu banyak yang beranggapan bahwa itu kan sama aja kayak menyembah batu. Apapun alasan kita, ya memang kenyataannya seperti itu.
Nah, tapi di sini sebenarnya bukan ke situ arahnya. Ada makna yang tersirat, ada makna yang bisa kita gali, ada pesan yang tersembunyi yang luar biasa yang sangat-sangat berfaedah buat diri kita, sangat berguna bagi tuntunan hidup kita. Bahkan di situ nanti bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kita, permasalahan jodoh, permasalahan rumah tangga, permasalahan rizki, ya semuanya ada di dalam sholat. Oleh karena itu, betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya sholat dalam sisi kewajiban dan kita mengerjakan sholat, tapi sholat dalam sebenar-benarnya sholat. Hal inilah yang kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yang singkat ya, singkat, padat, boh cerita bohora, pokoknya tak jelas no. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau mungkin bisa melalui email saya. Di situ nanti akan saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapunten, mbok bilih wonten kalepatan kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.